para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Itu namanya ilmunya ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. Di tengah perdebatan dugaan ijazah Jokowi, DPR mengesahkan KUHP baru. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman bahkan menyebut Roy Suryo CS sebagai korban KUHP peninggalan Orde Baru. Lantas akankah kasus ijazah Jokowi segera menemukan ujung atau justru terus abu-abu dan menggantung? Kita akan bahas malam ini, sudah hadir sejumlah narasumber di Studio 2 CNN Indonesia. Saya akan undang yang pertama, kuasa hukum Roy Suryo CS, Gufron Khan. Selamat malam, Bang Gufron. Ini perdana di studio kita ini. Terima kasih ya Bang, sudah hadir bersama kami. Dan saya undang pakar telematika sekaligus tersangka Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam. Malam. Siap. Tetap semangat, silakan Mas. Harus semangat. Dan kami mengundang Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Selamat malam Pak Suparji. Kita nanti minta pencerahannya ini dari Guru Besar, silakan. Dan saya undang Wakil Ketua Umum Barajp, David Pajung. Bang David, selamat malam. Malam. Apa kabar Bang? Sehat, Pak. Silakan Bang David. Dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Republik Indonesia, Edi Saputra Hasibuan. Selamat malam Bang Edi. Sehat Bang, silakan. Dan nanti juga akan bergabung mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM sekaligus tim kuasa hukum Roy Suryo CS, Denny Indrayana. Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Selamat malam, sudah hadir bersama kami malam hari ini. Baik, kita akan langsung diskusikan tema kita malam hari ini. Sebelumnya, kita akan menyimak kembali pernyataan dari Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Seperti apa? Berikut ini. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Baik, itu pernyataan kemarin karena baru saja disahkan KUHP yang terbaru begitu. Mas Roy menanggapi tadi pernyataan dari Habibur Rahman? Alhamdulillah sudah waras. Iya, hukum di Indonesia maksudnya sudah waras dan saya harus mengapresiasi. Jadi selama ini Mas Habib itu ya? Habibur Rahman, enggak, Pak Habibur Rahman dari dulu waras. Ya, hebat ini. Terima kasih. Dan untuk seluruh teman-teman di Komisi 3 dan khususnya juga, umumnya juga DPR.
yang hari ini sudah mensahkan itu dan nanti akan berlaku tanggal 2 Januari. Oke, Ya. dan mendorong Sama KUHP yang baru ya, Ya. KUHP yang 2020. berbarengan di awal Januari. Dan ini juga kemudian ramai disebut-sebut karena mendorong ke arah restoratif justice. Ini Ya. apakah ujungnya akan ke sana kasus Mas Roy ini? Saya sih tunggu juga rekomendasi dari para kuasa hukum ya, karena kan sebenarnya restoratif justice itu dari dulu juga sudah ada. Kan sudah ada Perkap ya, peraturan Kapolri, dulu juga ada SKB itu, Pak Edi lebih tahu ya, mantan Kompolnas itu. Ya, artinya sudah ada, cuman tidak dituliskan secara tegas. Nah sekarang kan dituliskan secara tegas supaya nggak usah gaduh lagi lah. Kalau bagi kami, Mbak Elvira, sebenarnya kasus dari Jokowi ini sudah selesai. Karena bukunya toh sudah terbit. Ngapain kita harus ngerevisi buku lagi? Atau membenarkan lagi? Bukunya udah terbit dan kesimpulannya udah jelas. 99,9% palsu. Ya udah, jadi ngapain lagi? Nah buku yang belum terbit ini yang ntar lagi terbit, nah itu akan menarik juga gitu, anaknya maksudnya. Oke. Nah, jadi artinya bagi kami sebenarnya sudah selesai, tinggal sekarang kalau mau diteruskan, nah kan malah justru makin terbuka. Lihat kemarin hasil sidang dari KIP, malah membuka tabir bahwa UGM itu ternyata melakukan pemlesteran ya, gitu. Saya sempat bilang kemarin di sidang, ini kok keterangan-keterangan diplester. Iya diplester Matutina saya bilang gitu, ya gitu. Karena ditutup-tutupi semua. Terus KPU Surakarta, ketahuan kan, dia bisa terkena pelanggaran undang-undang kearsipan karena belum ada 5 tahun, baru setahun semua berkas itu sudah dimusnahkan. Itu kan melanggar. Ada apa kok dimusnahkan? Berarti ada sesuatu yang ditutupi. Kemudian juga dari Bukan hanya kepolisian. masalah administrasi, gap tidak mengetahui peraturan. Betul, malah kan semakin terbongkar kan. Polda Metro kemarin juga petugasnya, kita bisa dengarkan kok di rekamannya, mengatakan oh iya dari Jokowi yang disita itu ada yudisium sarjana muda. Loh kok sarjana muda? Nah berarti bukan sarjana dong. Nah itu jadi makin banyak terbongkar. Kami sebenarnya sudah selesai, jadi kami senyum aja Pak. Gitu kita tunggu dan alhamdulillah kebenaran itu pasti akan muncul dan semua akan terbuka. Oke, baik. Saya ke Bang David, restoratif justice ini menjadi solusi. Ya, jadi gini, saya sepakat ya. Malah kami sarankan ke Mas Roy, cepatlah meminta ampun ya, mengakui kesalahan supaya ada restoratif justice itu. Karena restoratif justice itu adalah ada perdamaian, pada satu sisi ada pengakuan terhadap kesalahan, lalu sang pelapor dalam hal ini Pak Jokowi akan memberi maaf. Itu namanya restoratif justice. Ada rekonsiliasi antara pelaku dan yang dikorbankan dalam hal ini Pak Jokowi. Kami sarankan itu karena hanya satu celah untuk Mas Roy dan kawan-kawan nggak masuk bui. Hanya satu celah hari ini, yaitu restoratif justice. Kalau udah masuk pada sidang proses nanti, saya pikir nggak ada ruang untuk bisa lolos dari jeratan hukum, apalagi pasal berlapis. Halu ini. KUHP 310, 311 sama Undang-Undang ITE yang hukumannya 8 sampai 12 tahun plus 1-2 M ya. Tergantung pasal yang ketukan palunya nanti. Artinya harus ada permintaan maaf. Harus, restoratif justice itu nggak bisa kalau nggak minta maaf. Oke, tapi kan ini juga ada hasil penelitian di sana. Wah, itu kan penelitian versi Mas Roy dan kawan-kawan ya. Soal buku itu makanya gini, yang kami sayangkan juga ya artinya gini, itu diskresi kepolisian ya. Kenapa sampai hari ini belum ditahan Mas Roy dan teman-teman, itu diskresi kepolisian, kita hargai. Dan kami memberi apresiasi kepada proses-proses yang ada di kepolisian. Tetapi yang kita sayangkan adalah harusnya Mas Roy CS khususnya di klaster 2, 3 orang ini harusnya masuk penahanan. Kenapa? Karena pertama akan terus mengkampanye ya fitnah-fitnah itu. Bahkan sampai hari ini kan masih kemana-mana, kemarin masih masuk ke apa ini, tim reformasi Polri ya. Walaupun itu ditolak jadinya, tetapi kan ini terus berkampanye. Kemudian buku yang dibuat katanya itu kan bukunya tanda tanya besar, ya. Itu ya bagi kita hargai itu bahwa itu versinya Mas Roy dan teman-teman nggak masalah. Tetapi konten dari buku itu kan sangat jauh dari apa yang menjadi kebenaran di dalamnya. Sehingga kalau ini dibiarkan terus Mas Roy sampai pada proses persidangan di luar terus ini terus akan berkampanye kepada hal-hal yang melakukan pembodohan bagi publik. Itu poin kami sebenarnya. Oke. Jadi menyayangkan sampai hari ini belum ditahan. Oke. Kasihan. Bang Gufron dulu akan mendorong ke sana klien Anda. Harapannya ngaco. Untuk yang mana? Untuk perdamaian. Tadi meminta pengampunan kalau bahasa. Kalau pengampunan enggak. Kami selaku kuasa hukum dari Pak Roy Suryo, saya kira kami sangat keberatan. Ya seolah-olah kami yang bersalah gitu ya. Padahal belum ada putusan pengadilan, itu satu. Dan perlu diingat bahwa KUHP yang baru disahkan itu, kalaupun ada restoratif justice, bukan dalam tahap penyidikan.
di dalam tahap penyelidikan ketika belum ada tersangkanya. Coba kita pelajari semua. Jadi ini ada kesalahan penafsiran membaca isi daripada kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru gitu ya. Jadi kalau ada misalnya tawaran untuk restoratif justice atau ada pihak yang mau memediasi, saya kira ini sudah terlambat. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Roy dan kawan-kawan itu sudah jauh melebihi apa yang kita perkirakan. Sudah melakukan berbagai macam langkah, riset dan seterusnya. Sehingga nanti kita langsung saja kita nanti kepada proses persidangan kalaupun ini dipaksakan. Jadi bagi kami selaku kuasa hukum tidak ada istilah restoratif justice, Bang David. Bagus kalau gitu, bagus. Tidak ada, Bang. Kita kan memberi pintu sebenarnya. Ya betul, tidak apa-apa. Tapi bagi kami KUHAP ini bukan untuk mengakomodir Bang Roy Suryo. Nggak ada apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 yang seolah-olah bahwa ini untuk kepentingan Bang Roy Suryo, itu saya kira jauh. Jadi ini yang harus dipahami oleh publik. Jangan sampai seolah-olah karena ada kasus ini kemudian KUHAP ini dipaksakan untuk disahkan. KUHAP ini juga bermasalah, Bang. Kira-kira begitu. Makasih. Ini hanya saran aja, Mas Gufron ya dan Mas Roy. Saran tadi bahwa satu-satunya jalan yang bisa membuka untuk Mas Roy nggak masuk bui itu adalah restoratif justice. Terlalu picik. Karena apa? Terlalu picik. Pak Jokowi dalam hal ini kan sebagai korban kan, bukan yang meminta maaf nanti Pak Jokowinya, bukan. Kecuali tim Mas Roy CS lah. Korban kriminalisasi itu dan kami. sebagai orang yang bijak, negarawan pasti kalau perlu kami dampingin lah kalau memang meminta maaf ya. Siapa? Jokowinya minta maaf. Kalau Saya terima. Pak Roy ya, Mas Roy mau minta maaf kami dampingi. Loh, kalau Pak untuk Jokowinya meyakinkan minta Pak maaf Jokowi juga kita terima. bahwa tolonglah diterima maaf ini untuk masuk pada yang namanya restoratif justice. Tapi kalau minta maaf kasus ini akan selesai? Ya kalau minta maaf pasti dimaafkan. Clear. Jokowi minta Karena maaf. RJ. Oke. RJ pasti akan berlaku. Selama Mas Roy mau minta maaf. Tapi kalau Mas Roy dan tim nggak mau minta maaf, ya nggak masalah juga kan. Dalam hal ini kan Pak Jokowi tinggal mengikuti proses saja. Ijazah sudah diserahkan ke Polda. Silakan nanti persidangan membuka tabir itu kan. Dan itu poinnya. Oke, satu-satunya jalan agar tidak masuk bui. Nah, Minta maaf Mas itu Roy. terlalu kecil, terlalu sederhana pikirannya. Oh, banyak pakar hukum di sini, nanti juga Prof Denny juga akan bisa menyampaikan. Nggak ada itu, jelas betul dalam buku itu siapa yang ijazahnya nggak benar, siapa yang palsu. Ya sudah jelas, kalau mau dari ilmiah ya buku dilawan dengan buku, ilmiah dilawan dengan ilmiah, gitu loh. Ya kalau misalnya buku apa-apa buku dilawan ini bukan orde baru, tapi ini malah orde lama-lama banget ya. Zaman dulu, zaman ada Harsey artikelen. Tuh kalau misalnya ada orang kemudian juga sepakat, kemudian saya keberatan. Nah kalau kayak gini kan repot gitu. Masa ilmiah, pemikiran ilmiah dilawan dengan kekuasaan gitu lah. Bahan kekuasaan aja entar lagi juga ada hilang kok kekuasaannya. Nggak apa-apa. Jadi lupakanlah itu, tidak mungkin meminta pengampunan, meminta maaf pada Pak Iya, Jokowi. konsepnya RJ bukan begitu. Ya, kedua-duanya saling mengungkapkan pendapatnya, apa nanti naik turun ya kayak timbangan itu. Naik turun ini minta ini minta ini minta ini minta ini, kalau sepakat. Kalau enggak ya udah go on. Toh juga makin banyak makin terbuka. Sekarang dulu yang ada profesor yang sangat bela-bela Jokowi, yang ahli dari staf ahli di Kominfo, dulu Kominfo sekarang Komdigi ya, Profesor Henry itu sekarang udah balik malah mengatakan ini sangat salah penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Beliau itu adalah termasuk tim dari pemerintah, saya yang dari individu luar dulu, yang merancang Undang-Undang ITE, jadi tahu persis penggunaan itu salah. Bahkan diterangkan yang namanya objek elektronik itu apa, ijazah itu apa, objek apa. Ya ini katanya objek analog. Lah kalau analog kan bukan objek elektronik, pasal 3235 itu untuk objek elektronik. Dari situ aja udah nggak nyambung. Ini jaka sembung pakai golok. Oke, nanti kita bahas itu, tapi saya sapa dulu Mas Denny Indrayana sudah bergabung bersama kami dari Melbourne, Australia. Selamat malam, Mas Denny. Selamat pagi dari Melbourne. Pagi. Selamat pagi waktu Melbourne, Australia. Jam 1 pagi ini. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Oke, baik. Mas Denny ini sampai turun gunung, sampai masuk di tim hukumnya Mas Roy Suryo CS. Ini gimana ceritanya, Mas? Ya, ada dua alasan ya. Alasan pribadi karena saya pernah mengalami yang namanya dikriminalisasi. Jadi hampir 11 tahun saya menjadi tersangka. Dan tentu saja karakternya hampir sama yang dihadapi oleh Mas Roy ketika kita beririsan dengan perkara pidana, berhadapan-hadapan dengan penguasa, berhadapan-hadapan dengan orang yang punya jabatan, maka itu cenderung kalau kita bersikap kritis ada potensi dipidanakan, potensi dilemahkan, potensi diintimidasi, potensi dikriminalisasi. Jadi saya merasa ini harus ada advokasi publik yang serius begitu supaya juga
prosesnya, proses hukumnya menjadi lebih adil, menjadi lebih fair. Yang kedua, saya melihat di samping pendekatan pidana yang penting, karena ini kasus memang dibawa ke ranah hukum pidana, Mas Roy dan kawan-kawan sudah menjadi tersangka, saya rasa ada sisi hukum tata negara, bidang yang saya geluti yang belum muncul secara cukup begitu. Kenapa hukum tata negara menjadi penting? Karena ini persoalan bukan hanya persoalan bagaimana pemidanaan, pentersangkaan, penahanan, persidangan, dua alat bukti, bukan hanya itu. Itu benar, tetapi apakah hukum pidana kita sudah betul-betul dilaksanakan secara ideal? Apakah polisi pada saat melakukan penyidikan itu betul-betul merdeka sebagaimana amanat konstitusi bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman, prinsip independence of the judiciary itu dijalankan? Karena jika tidak, jika hukum pidana kita masih merupakan alat kekuasaan, jika hukum pidana kita masih rentan dari praktek jual beli perkara, jika aparat penegak hukum kita sebenarnya juga bagian dari masalah karena tidak merupakan sapu yang bersih, tapi masih juga merupakan sapu yang kotor, maka pendekatan hukum pidana saja menjadi salah kaprah. Nah, saya ingin masuk memberikan perspektif bahwa pendekatan hukum tata negara juga harus menjadi dasar pikir dari pendekatan perkara ini, di samping bahwa pelapornya Pak Jokowi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang bagaimanapun tidak bisa hanya didekati dari sisi pidana. Dia mempunyai perspektif ketatanegaraan, meskipun sudah mantan presiden, tetapi beliau punya pengaruh, tetap punya sisi sebagai orang yang pernah menjabat dan tidak jarang kita melihat masih punya pengaruh kepada pemerintahan sekarang. Dan keyakinan Mas Denny, mohon maaf saya potong, keyakinan Mas Denny bahwa apa yang terjadi saat ini, proses hukum yang terjadi adalah bagian dari pengaruh kekuasaan itu, tidak serta-merta memang ada persoalan hukum di sana. Hukum kita sayangnya berbeda dari apa yang kita idealkan. Kebetulan Mbak, saya ini sekarang ada di Australia karena punya izin praktek advokat di Australia selain Indonesia. Kalau ini hukum pidananya ada di Australia, maka yang kita adu adalah argumentasi dan bukti di hadapan sidang, di hadapan hakim. Kami bersidang kemarin pada saat Bung Suryo dan kawan-kawan diperiksa, kebetulan saya ada sidang di Supreme Court of Victoria, Australia, jadi saya tidak bisa hadir mendampingi. Tetapi sayangnya di kita tidak jarang pendekatan argumentasi dan bukti saja tidak cukup, karena ada faktor-faktor lain, faktor mafia hukum, mafia peradilan, pendekatan dana, pendekatan kuasa yang mempengaruhi penegakan hukum kita. Jadi kalau kita kemudian hanya bicara teori dua alat bukti cukup, bahwa ini alasan subjektif ditahan, bahwa ini serahkanlah kepada kepolisian semua, serahkanlah kepada hakim di pengadilan, itu membayangkan bahwa hukum kita ideal penegakannya, padahal sayangnya tidak. Kita berharap demikian. Karena itu saya ingin mengatakan tentu kita akan mengawal kasus ini. Kita tidak takut kalau prosesnya kemudian kalau dianggap tidak siap, tidak. Tentu kita mengikuti proses ini dengan kooperatif, kita bersedia untuk diperiksa. Tapi pada saat yang sama izinkan saya juga mengatakan bahwa perspektif bahwa pidana saja, prosedural saja tidak cukup. Karena itu tentu saja kita sudah mengkritisi ya alasan-alasan prosedural hukum yang dijadikan benteng oleh Pak Jokowi, bahwa ini data pribadi kata UGM tidak bisa didisclose, bahwa ini nanti didisclose di pengadilan, bahwa ini nanti Komisi Penyiaran juga tidak bisa mengakses karena ini dan itu kan alasan prosedural semua yang semestinya bisa diselesaikan dengan tanpa harus pendekatan pidana. Pak Arsul menunjukkan ijazahnya tanpa harus melalui proses-proses persidangan mentersangkakan orang. Tidak mau mentersangkakan orang kan. Baik, jadi Mas Denny tadi meyakini, nyanggahnya nanti usai jeda Mas Denny tadi meyakini bahwa ada upaya kriminalisasi dalam kasus Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya akan tanya juga tanggapan Anda sebagai mantan Kompolnas juga ya Bang Edi, dan juga Pak Suparji di sini bersama kami. Kami jeda dulu, kami juga mengundang Anda yang menyaksikan tayangan kami melalui live YouTube CNN Indonesia untuk mengajukan pertanyaan. Tuliskan pertanyaan Anda di kolom pertanyaan di YouTube dan nanti akan dijawab oleh narasumber yang hadir bersama kami. Kita jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.